Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki Fajrian Fahroloji, NIM 20030020007, kelas Teknik Sipil A. Di sini saya akan mempresentasikan konstruksi rumah dengan bahan baku bambu. Pertama ada latar belakang masalah. Bambu tergolong hasil hutan non-kayu yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satu contoh adalah untuk bahan konstruksi bangunan. Bambu sebagai bahan material konstruksi dapat diaplikasikan untuk tiang, balok, lantai, dinding atau sekat, rangka penyangga atap, jembatan bambu, pintu, jendela, tangga, langit-langit, dinding penahan tanah, perancah pada saat pelaksanaan bangunan bertingkat, tirai gulung, kondisi tiang, dan sistem pipa. Selain untuk keperluan-keperluan di atas, bambu dapat ditanam untuk mengurangi resiko terjadinya tanah longsor. Untuk rumusan masalah, seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis mengambil keputusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, mengapa kita perlu memikirkan konstruksi yang biasa menggunakan kayu beralih ke bambu? Kedua, apa manfaat dari limbah bahan baku bambu? Ketiga, bagaimana cara pengolahan dari limbah bahan baku bambu? Untuk tujuan makalah, tujuan penulisan yang disusun dalam bentuk makalah ini adalah untuk memaparkan pemahaman tentang yang pertama, menjelaskan pengertian dari bambu secara spesifik. Kedua, memberikan variasi jenis bahan baku bangunan alternatif dari bambu. Ketiga, memberikan contoh desain rumah modern dari bahan baku bambu. Keempat, keunggulan dan kelemahan dari penggunaan bahan baku bambu. Kelima, sistem konstruksi bambu. Lalu ada pengertian mengenai bambu. Bambu adalah sejenis tanaman yang memiliki rongga dan luas di batangnya. Bambu merupakan salah satu tanaman anggota jenis rerumputan atau rumput-rumputan yang memiliki sistem rizoma dependen yang unik karena mampu tumbuh dengan cepat, yaitu sekitar 60 cm per hari. Adapun fakta-fakta mengenai bambu, yang pertama, bambu adalah penyerap karbon yang baik. Kedua, bambu tumbuh dengan sangat cepat. Ketiga, regenerasi bambu yang cepat. Keempat, bambu mencegah terjadinya erosi. Kelima, bambu dapat tumbuh dalam berbagai kondisi. Keenam, fleksibilitas bambu sebagai material yang kuat. 7. Bambu ternyata antibakteri. 8. Bambu dapat menghilangkan bau tak sedap. 9. Serat bambu dapat mempertahankan suhu. Dan yang terakhir, rebung sebagai sumber makanan yang sehat. Bambu sebagai bahan konstruksi. Konstruksi bambu adalah ilmu yang sangat kompleks. Pada tahun 1980-an, konstruksi bambu mengalami perkembangan yang luar biasa. Walaupun pada pembangunan di Indonesia hal itu belum terwujud dan bahkan masih memiliki kesan sebagai bahan bangunan rakyat miskin. Sehingga sayangnya studi yang mendetail tentang kekuatan bambu di Indonesia sebagai konstruksi masih langka dan tidak lengkap. Bambu memiliki 50-55% lebih banyak selulosa daripada kayu. Tanpa perhatian pada pengawetan, maka konstruksi bambu tahan lama 2-3 tahun saja. Sedangkan dengan pengawetan dan pemeliharaan yang memadai dapat tahan lama hingga lebih dari 15 tahun. Beberapa jenis bambu yang paling sering digunakan untuk bangunan. Yang pertama ada bambu petung atau betung. Bahasa latinnya itu Dendrocalamus asper. Contoh gambarnya seperti di bawah ini. Yang kedua ada bambu hitam atau bambu wulung. Dengan bahasa latinnya Gigantocola atrophiolacea. Contohnya seperti itu. Dan yang terakhir ialah bambu apus atau tali. Dan bahasa latinnya Gigantocola apus. Contohnya seperti ini. Variasi desain bambu. Yang pertama, desain rumah bambu memiliki nilai estetika yang cukup tinggi. Lihatlah bangunan-bangunan gazebo yang dibangun secara alami di tempat-tempat wisata, musola, serta tempat-tempat persinggahan yang cukup nyaman untuk dikunjungi. Bahkan, bangunan rumah tinggal pun yang terbuat dari bambu bisa dirancang lebih estetis dan natural menawan. Bisa dilihat dari gambar di samping ini, sangat estetis dan sangat menarik untuk dilihat. Lalu kedua, desain rumah bambu termasuk pada desain rumah tahan gempa, sebab anyaman bambu tak akan mudah roboh sebagaimana bangunan batu. Jikapun kita kejatuhan dinding bambu, akibatnya tentu tidak akan seburuk jika kita tertimpa batu-batu rumah gedung. Ketiga, rumah bambu lebih nyaman, dingin, dan tak memerlukan perawatan yang mahal. Rumah bambu tak membutuhkan AC karena kesejukan alami akan datang menyusup ke sela-sela dinding rumah.
Berikut adalah contoh desain rumah bambu. Yang pertama ada contoh desain rumah dari tradisional, contohnya seperti ini. Lalu untuk contoh semi modern, contohnya seperti ini. Dan untuk contoh modernnya seperti dua gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan bambu. Untuk kelebihan bambu, untuk kelebihan bambu itu yang pertama mudah digunakan dan murah. Kedua, cara penyambungan cukup dengan paku dan ijuk yang kuat. Ketiga, material yang sangat lentur dan dapat dengan mudah kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Itu untuk kelebihan bambu sebagai bahan material. Lalu untuk kekurangan bambu yaitu sebagai bahan materialnya itu yang pertama memiliki nilai keawetan yang cukup terbatas. Kedua, kanji atau serbuk bambu biasanya sangat digemari rakyat. Tiga, mutu bambu biasanya dipengaruhi oleh masa potong bambu permanen, perawatan dan pengeringan bambu, dan pengawetan bambu. Sistem konstruksi bambu. Sistem rangka batang bambu merupakan struktur bangunan yang sangat efisien terhadap penurunan dan getaran tanah. Sebagai konstruksi ringan menjadi sedikit dan dengan titik buhul pada sistem rangka batang yang bekerja sebagai engsel. Semua batang dapat bergerak sedikit tanpa mempengaruhi kestabilan konstruksi. Bahan bangunan bambu serta strukturnya dapat berubah-ubah bentuknya secara luas dan dengan demikian akan menghasilkan pemusnahan energi. Untuk pemanfaatan bambu sendiri, pemanfaat bambu itu memiliki rumah merupakan kebutuhan semua orang. Jika permasalahan yang muncul adalah keterbatasan dana, membangun rumah tumbuh bisa menjadi solusi. Namun, satu opsi yang tak kalah menarik adalah menggabungkan konstruksi permanen dengan semi permanen. Misalnya, untuk kamar tidur dan kamar mandi sebagai ruang dengan privasi tinggi, menggunakan tembok batako atau batu bata. Bambu sebagai dinding, contohnya seperti ini, sangat bagus sekali. Saat mendengar tentang dinding bambu, benak kita langsung mengarah pada gedek, pelupuk, atau gubuk. Kini, meski masih menggunakan materi tersebut, bisa dikombinasikan dengan plester dinding. Anyaman bambu di sini sebagai alternatif pengganti batu bata. Faktanya, bambu tidak tahan air hujan dan plester itu cukup melindungi. Sungguh lumayan karena perpaduan itu bisa menghemat hingga setengah biaya pembangunan. Lalu selanjutnya bambu sebagai kolom. Contoh visualisasinya seperti ini. Kolom juga merupakan fondasi struktur utama bangunan. Fungsinya seperti tulang pada tubuh manusia, membuat bangunan berdiri tegak. Sayangnya, bambu tidak bisa digunakan sebagai fondasi yang ditanam dalam tanah karena sifatnya yang nanti lembab. Fondasi yang bisa digunakan adalah fondasi umpak. Sedangkan untuk kolom, bambu bisa dipakai sebagai pengganti kolom baja, batu bata, ataupun kolom dari kayu gelugu. Di sini, bambu berfungsi menggantikan tulangan beton. Besarannya pun ditentukan beban yang harus ditopang, baik beban mati maupun beban hidup, serta gaya lateral atau tekanan angin. Lalu terakhir itu bambu sebagai elemen bangunan lain. Contoh visualisasinya adalah sebagai berikut. Untuk penjelasannya, selain dinding dan kolom, bambu mewarnai berbagai elemen lain. Atap tersusun dari bilah-bilah bambu. Untuk kuda-kuda, bambu gombong atau bambu andong adalah pilihan tepat. Untuk membuat efek skylight, kita bisa memadukan kisi-kisi bambu dengan kaca atau fiberglass. Plafon muncul dalam bentuk lembaran anyaman gedek, sasak, ataupun bronjong. Bambu juga bisa difungsikan untuk membuat tangga, anak tangga, lantai parket bambu, daun pintu, daun jendela, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, cara pemanfaatan limbah bambu. Limbah bambu yang selama ini tidak dimanfaatkan mempunyai manfaat yang cukup besar dan menguntungkan bagi para petani, khususnya para petani yang tinggal di pedesaan. Hal ini terjadi karena limbah bambu dapat dimanfaatkan sebagai sebagai pupuk kompos. Selain lingkungan menjadi bersih karena sampah-sampah tersebut berhasil dimanfaatkan dengan bijak, hasilnya juga dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman, seperti tanaman yang ditanam di kebun ataupun di pekarangan. Sekian dari saya untuk kesimpulan dari materi di atas, yaitu yang pertama, rumah bambu tidak hanya identik dengan bangunan desa atau kuno, namun dengan seiring berkembangnya zaman, rumah bambu dapat dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga rumah bambu juga mendapatkan kesan minimalis, modern, dan natural. Walaupun rumah bambu dianggap bangunan tidak kokoh oleh masyarakat awam, tetapi sebenarnya rumah bambu sangatlah kokoh karena dapat meredam gempa.
Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan mengenai materi tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.